Shalom, selamat pagi teman-teman. Puji nama Tuhan, kita bisa berkumpul kembali ya dalam sekolah minggu Tunas Muda pada tanggal 25 Juli 2021. Tidak terasa kita sudah mendekati akhir dari bulan Juli dan pandemi belum selesai ya teman-teman. Jadi mari kita tetap bersama-sama meskipun tidak bertemu, tapi kita tetap terus semangat dan belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, sebelum kita akan memulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini, mari kita terlebih dahulu tunduk kepala dan berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur hari ini bisa kembali mengikuti sekolah minggu. Tuhan berkati, Tuhan sertai, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan maksudkan di dalam firman-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin. Hari ini kita memasuki pelajaran yang ketiga dengan judul Tuhan memberiku keluarga. Ya, tentunya setiap di antara kita memiliki keluarga ya. Ya, keluarga itu apa sih? Keluarga itu adalah komunitas terkecil yang Tuhan sahkan. Ya, ada minimal tuh ada dua, ada ayah dan ibu. Itu sudah dibilang atau bisa disebut keluarga. Kalau ada anak, lah itu juga keluarga. Nah, tentunya kita di sini juga punya mama papa ya. Dan bahkan di dalam satu keluarga ada juga yang di situ ada kakek, nenek dan lain sebagainya. Itu adalah keluarga. Nah, di sini firman Tuhan mengajarkan Tuhan memberikan kepada kita keluarga. Diambil dalam Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 25. Mari kita membaca Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 25. Mas Andra menolong ya untuk membaca. Teman-teman silahkan bisa menyimak. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang, hutan, dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu." Ya, di sini kisah di mana sebelumnya Adam diciptakan Tuhan itu lonely atau sendiri. Tetapi Tuhan akhirnya melihat bahwa tidak baik kalau manusia itu sendiri. Lalu Tuhan menciptakan perempuan, yang berarti diambil ya. Tadi dibentuk dari yang laki-laki, dari laki-laki diambil tulang rusuknya, lalu Tuhan membentuk perempuan yang disebut Hawa. Nah, itu adalah keluarga. Jadi keluarga without children is family. Ya. Jadi meskipun misal ada orang yang belum memiliki anak, ya sudah menikah, itu juga sudah bisa disebut keluarga. Nah, bagaimana sih
di dalam pemahaman Kristen tentang keluarga ini, ya mari kita melihat di dalam halaman 17. Di situ dikatakan ada tulisan sepadan. Ya. Jadi ketika Tuhan memberikan kepada kita keluarga, itu berarti apa? Sepadan. Apa sih arti sepadan? Di dalam KBBI ya, di sini disebutkan kata sepadan itu berarti berimbang, seimbang, menyesuaikan. Ya. Sepadan itu berarti apa? Seimbang atau sama rasa. Ya. Di sini penulis juga menjelaskan sepadan itu juga bisa berarti berjodoh. Ya, mari kita melihat di dalam ayat 18 ya. Mari kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan. Ya, seimbang atau penolong yang berjodoh dengan dia. Ya. Nah, dalam kasus ini yang dikatakan sepadan, seimbang atau berjodoh adalah Adam dan Hawa yang melengkapi satu dengan yang lainnya. Ya. Adam melengkapi kelemahan Hawa, Hawa melengkapi kelemahan Adam. Ini juga bisa kita terapkan di dalam keluarga kita masing-masing. Ya tentunya di dalam keluarga itu pasti ada yang memiliki kekurangan. Entah itu ada yang kekurangan dalam hal emosional, kekurangan dalam hal ekonomi mungkin, kekurangan dalam hal apapun lah. Nah, tugas dari kita yang sudah belajar firman Tuhan hari ini adalah untuk melengkapi kekurangan tersebut dan tidak justru menjadikan itu tambah menjadi masalah. Tidak, tapi kita harus melengkapi. Misal kita punya adik nih, kita sudah tahu adik kita ini sedang katakan belajar online, kesusahan dalam mengerjakan matematika. Kak, aku tanya, ini gimana caranya? Jangan malah nggak usah tanya sama saya. Nggak usah, kamu belajar sendiri saja. Ya bukan demikian. Justru kalau kita tahu konsep ini adalah kita tolong adik kita. Kita lengkapi kekurangan mereka. Sehingga mereka justru jadi lebih pintar. Ya, itu ya yang pertama ya yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang sepadan. Yang kedua, keterbukaan. Mari kita lihat di dalam Kejadian pasal 2 ayat 24 ya, ayat 24 sampai 25. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan apa? Istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak malu. Ya, di sini dikisahkan bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia itu, Adam yang pertama, itu tidak dalam kondisi Adam memakai pakaian. Adam telanjang. Ya. Begitu juga ketika Tuhan menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam, Hawa telanjang. Nah, dulu orang tidak merasa malu telanjang. Kenapa? Karena belum memakan buah tentang pengetahuan yang baik dan yang buruk. Tetapi setelah dia makan, dia merasa malu. Ya, jadi seperti itu ya. Makanya di sini dikatakan meskipun mereka telanjang, mereka nggak malu. Artinya apa di sini? Artinya antar keluarga itu saling terbuka. Bukan terbuka dalam di sini dimaksud adalah saling telanjang, bukan. Terbuka yang kita bisa ambil di dalam masa kini adalah terbuka di dalam kita
sharing tentang mungkin masalah yang kita hadapi. Ya, adik-adik tentunya sudah memiliki masalah ya. Ya, entah itu masalah dalam pelajaran, masalah di dalam dengan teman, ya, dan lain sebagainya. Lah, sebagai yang sudah mempelajari pelajaran hari ini, kita harus terbuka. Entah itu dengan mama papa atau anggota keluarga yang lain. Artinya apa? Kita bisa sharing kepada mereka. Loh, keluarga itu adalah tadi ya lembaga yang disahkan oleh Tuhan. Lembaga terkecil yang disahkan oleh Tuhan. Dan ketika kita sharing kepada mereka, itu hal yang sangat baik. Kenapa? Karena kita bisa saling mendoakan, kita bisa saling memberi semangat. Justru kalau kita terbukanya mungkin dengan teman atau dengan orang yang bukan satu keluarga, mungkin mereka bisa menjelek-jelekkan kita loh. Kita nggak tahu. Tetapi kalau pada keluarga, biasanya keluarga akan menolong. Ya, keluarga akan memberi kasih. Keluarga akan mendoakan kepada kita. Jadi, terbukalah kepada keluarga. If you have problem, you can share your problem with your family, with your father, with your mother, with your brother, sister, and etc. Ya, jadi terbuka. Jadi hari ini kita telah belajar 2, yaitu tentang kesepadanan dan keterbukaan. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Ada task atau yang harus teman-teman kerjakan ya di halaman 18. Fill in the blank atau mengisi yang kosong. Teman-teman bisa isi itu. Lalu nanti difoto, dikirimkan di grup. Kemarin belum ada yang foto ya, belum ada yang kirimkan ke grup. Ini saya harap difoto, kemudian dikirim di grup Tunas Muda. Ya, mari kita doa, kita mensyukuri pelajaran kita hari ini. Bapa, kami bersyukur Tuhan mengajarkan kepada kami tentang keluarga hari ini. Bahwa kami sebagai orang Kristen memiliki keluarga yang sungguh-sungguh indah. Dan di dalamnya kami memiliki pemahaman tentang kesepadanan. Ya, kesepadanan bahwa kami harus saling tolong-menolong dalam satu keluarga. Dan yang kedua tentang keterbukaan. Bahwa di dalam kami memiliki masalah, kami harus juga bisa sharing kepada keluarga kami. Ya, terima kasih Tuhan atas hal ini. Kiranya kami bisa melanjutkan aktivitas setelah ini dan tetap semangat menjalani sekolah, menjalani kegiatan-kegiatan kami yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.